Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sampai saat ini nikmat, khususnya nikmat iman serta Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat insyaallah hari ini melaksanakan perkuliahan di mata kuliah Ekonomi Publik Islam, harta, dalam tema harta milik umum dan jenis-jenis pendapatan negara sebagai jenis pendapatan negara. Sebelum kita masuk, salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa anak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang harta milik umum dan jenis-jenisnya sebagai pendapatan negara. Pendahuluannya, kalau dalam Islam, pandangan Islam, milik asal itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, baik kerajaan bumi, kerajaan langit, bahkan semua alam semesta ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah pencipta, Khalik, pengatur, Rabb, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Seperti yang kita tahu, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia atau Allah juga menciptakan apa yang Dia kehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah kita mengetahui ternyata pemilik primer itu adalah Allah, jadi manusia ini apa? Manusia itu pemilik sekunder. Artinya pemilik sekunder adalah manusia sebagai pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Azza wa Jalla untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Seperti yang kita tahu dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 7, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kalian atau kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu
yang Allah telah menjadikan kamu untuk menguasainya. Kalimat menguasainya itu atau kepenguasaannya itu ternyata berlaku untuk barang-barang yang diperbolehkan saja menurut syariah, menurut syarak. Sedangkan barang-barang yang dimaksud itu yang diperbolehkan adalah boleh barang atau berupa harta atau kekayaan yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syarak untuk memilikinya, seperti air dari sumbernya, rumput, kayu dan pohon-pohon di belantara, ataupun ikan yang ada di sungai ataupun di laut. Kemudian setelah seseorang itu telah beruntung memperoleh harta, pada hakikatnya manusia ini hanya menerima titipan sebagai amanah yang untuk dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik sebenarnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya, baik dalam pemasukan ataupun pengeluarannya. Karena apa? Karena sejak awal juga Allah Azza wa Jalla ini telah menetapkan bahwasanya harta itu hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau yang kita tahu kan, misalnya seperti uang, baik uang dinar dirham ataupun uang yang berlaku sampai yang currency sekarang, itu kalau di dalam ekonomi Islam, uang itu adalah barang publik yang tidak boleh dijadikan barang privat. Nggak boleh dijadikan barang privat. Jadi di dalam ekonomi syariah itu modal itu bukan uang. Modal itu bukan uang. Kemudian konsep Islam tentang hak milik. Konsep Islam tentang hak milik di sini ya seperti kita tahu, semua yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla, yaitu pemilik primer Allah, sedangkan manusia adalah pemenang amanah atau khalifah sebagai pemilik sekunder yang ada di dunia ini. Sedangkan untuk mendapatkan hak milik tersebut dengan cara ikhtiar dalam bentuk bekerja, bisnis, usaha yang halal, itu untuk mencapai suatu kepemilikan. Sedangkan dalam Islam juga dalam kepemilikan pribadi ada hak-hak yang umum, hak-hak orang umum yang harus dipenuhi. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Islam juga menghargai yang namanya kepemilikan pribadi, bukan hanya kepemilikan umum atau kepemilikan negara saja, tapi juga kepemilikan pribadi ini juga dilindungi oleh syariat Islam. Tetapi tentu saja dengan hal-hal yang ada syaratnya, seperti mendapatkannya dengan halal, dibelanjakan dengan halal, dan lain sebagainya. Ini sebab-sebab timbulnya kepemilikan dalam Islam. Pertama ada satu faktor penguasaan terhadap barang yang diperbolehkan, seperti yang kita ketahui tadi, seperti kita mengambil air, mengambil ikan yang ada di sungai, di laut, di danau dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Terus terjadi adanya akad, atau juga bisa terjadi sebab kepemilikan itu dengan penggantian, atau bisa juga dengan turunnya dari sesuatu yang dimiliki. Misalnya contohnya ini seperti kita punya sapi melahirkan, punya anaknya itu juga punya kita. Karena apa? Turunan dari sesuatu yang kita miliki.
Kemudian menurut Taqiyuddin An-Nabhani dikatakan bahwa sebab-sebab kepemilikan seseorang atau suatu barang ini dapat diperoleh melalui 5 sebab, yaitu pertama dengan cara bekerja untuk mendapatkan suatu barang atau kepemilikan. Yang kedua dengan warisan. Yang ketiga dengan kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Ini kurang lebih sama dengan bekerja. Keempat, itu ada harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Ini biasanya subsidi ya, yang kita tahu, subsidi. Yang kelima, itu adalah harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Ini biasa kita sebut dengan hadiah ya. Hadiah. Kemudian jenis-jenis kepemilikan. Para pokok di sini menjadi jenis-jenis kepemilikan itu menjadi dua. Pertama ada kepemilikan secara tam atau kepemilikan sempurna. Adalah kepemilikan terhadap seseorang, barang dan jasa, kepemilikan seseorang terhadap barang dan jasa dan juga memanfaatkannya sekaligus. Jadi kepemilikan sempurna ini dia yang punya barang, dia juga punya manfaatnya. Contohnya dia punya rumah dan dia yang menempati rumah tersebut. Kemudian ada kepemilikan kurang atau pemilikan yang namanya nafis. Ini dia hanya bisa memanfaatkan yang namanya manfaatnya saja. Seperti contoh rumah sewa. Dia memiliki manfaat rumah sewa tersebut, tapi rumah sewa tersebut bukan milik dia. Itu namanya kepemilikan yang nafis. Yang kurang. Kemudian selanjutnya ada cara kepemilikan harta dalam Islam atau al-milkiyah. Jadi sistem ekonomi Islam ini memang berbeda dengan sistem-sistem orang kafir yang buatan manusia. Jadi sistem ekonomi Islam ini sempurna, yang berasal dari wahyu, yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Sehingga dari segi kepemilikan pun ekonomi Islam ini menerangkan kepada kita bahwa terdapat 3 jenis kepemilikan dalam Islam. Yaitu pertama ada kepemilikan yang namanya hak milik umum. Atau yang bisa kita dengar adalah al-milkiyah al-ammah. Al-milkiyah al-ammah, kepemilikan umum. Jadi hak milik umum ini meliputi contohnya mineral-mineral. Mineral itu bukan air minum ya, bukan air putih mineral itu ya, bukan ya. Mineral itu seperti apa-apa tambang-tambang yang ada di dalam tanah yang biasa kita sebut itu bisa benda padat, cair, dan lain sebagainya. Termasuk gas, petroleum, besi, tembaga, emas, dan lain sebagainya yang biasa kita dapati di dalam perut bumi atau di atasnya. Ini hak milik umum. Termasuk juga segala bentuk tenaga dan intensif tenaga serta industri-industri berat. Ini semua merupakan hak milik umum. Hak milik umum di sini bukan berarti semua orang bisa mengambilnya, bukan seperti itu, tapi ada yang wajib mengelolanya di sini. Hak milik umum di sini ada yang wajib mengelolanya, yaitu siapa? Yaitu negara itu sendiri. Jadi hak milik umum ini dikelola oleh negara, kemudian manfaatnya wajib dikembalikan kepada rakyat. Jadi memang tugas negara itu mengelola hak milik umum seperti tambang emas, seperti batu bara dan lain sebagainya, dikelola, diproduksikan, diproduktifkan, ada hasil, dan hasil itu harus dikembalikan ke negara. Karena apa? Karena suatu tambang atau suatu danau ataupun laut itu milik negara, karena semua orang yang berwarga negara tersebut harus merasakan dampak dari hasil atau pengelolaan dari negara tersebut. Karena memang
kewajiban negara sendiri juga memberikan kesejahteraan, keamanan kepada rakyatnya. Tipe pertama ini dari hak milik ini adalah pemilikan secara umum atau kolektif. Jadi konsep hak milik umum ini pada mulanya digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Serta hak milik dalam Islam ini tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan yang dimaksud oleh sistem kapitalis, sosialis maupun komunis. Jadi maksudnya tipe ini adalah memiliki bentuk yang berbeda. Misalnya semua harta milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda-benda yang berbeda kepada warganya. Kemudian ada hak milik negara. Jadi pertama ada hak milik umum, kedua ada hak milik negara. Hak milik negara ini meliputi segala bentuk bayaran yang dipungut oleh negara secara syar'i dari warga negara bersama dengan perolehan dari pertanian, perdagangan, dan aktivitas industri di luar dari lingkungan pemilikan umum. Jadi kalau hak milik negara ini biasa kita kalau di zaman Islam dahulu ada yang namanya pendapatan zakat, ada pendapatan pajak dan lain sebagainya, ada pendapatan rampasan perang, ada pendapatan pajak itu yang dari non muslim, ada khuruj, jizyah dan lain sebagainya. Itu hak milik negara. Hak milik negara. Kemudian negara juga membelanjakan perolehan tersebut untuk kemaslahatan negara dan rakyat. Jadi baik lagi memang fungsi negara itu untuk mensejahterakan yang namanya rakyatnya ya. Kenapa hak milik negara ini ada? Karena secara tidak langsung maupun langsung negara itu membutuhkan hak milik. Dia pasti butuh hak milik. Kalau di Indonesia sekarang misalnya contoh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi tetap ada pemasukan, harus negara membutuhkan hak milik untuk bisa memperoleh pendapatan atau sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ya kan? Seperti itu. Contohnya ya, misalnya negara kalau mau perang atau mau beli senjata atau mau beli keperluan yang lainnya untuk negara mempunyai uang gitu, mempunyai dana untuk membeli peralatan-peralatan perang, wajib militer dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya untuk menyelenggarakan pendidikan, jadi ada subsidi kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, untuk membantu masyarakat yang fakir, miskin, jompo dan lain sebagainya. Terus juga untuk memelihara keadilan, regenerasi moral dan tatanan masyarakat yang terjamin kesejahteraannya. Jadi banyak lagi tujuan hak milik negara atau hak milik umum itu sama-sama untuk mensejahterakan rakyat yang ada di dalam suatu negara tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang atau ghanimah. Selain itu juga negara meningkatkan sumber penghasilan dengan mengenakan pajak kepada warga negaranya ketika dibutuhkan atau kebutuhannya meningkat. Jadi yang kita tahu berarti zakat atau bisa juga barang rampasan atau bisa juga pajak yang dikenakan negara ke warga negaranya itu merupakan hak milik negara yang harus dikelola negara dan harus dikembalikan lagi ke rakyatnya atau masyarakatnya. Ternyata hak milik negara ini juga berlaku bagi kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya ataupun tidak ada ahli warisnya. Itu menjadi hak milik negara. Ataupun bisa juga dengan wakaf, itu juga hak milik negara, hibah, dan pungutan denda termasuk sumber kekayaan negara.
Jadi kekayaan negara ini secara aktual merupakan kekayaan yang umum milik negara, serta kepala negara yang hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna untuk kepentingan umum atau untuk kemaslahatan masyarakatnya atau rakyatnya. Oleh karena itu sangat dilarang untuk penggunaan kekayaan negara yang berlebih-lebihan, apalagi dikorupsi. Karena baru-baru ini beredar ada beberapa menteri pada saat ini sudah menjadi tersangka korupsi ya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi sangat dilarang penggunaan kekayaan negara ini untuk pribadi ataupun untuk kelompok tertentu dan sebagainya, sehingga tidak bisa mensejahterakan rakyatnya seperti itu. Karena apa? Karena kewajiban negara lah melindungi hak-hak fakir miskin, para pekerja keras, asongan dan sebagainya untuk kemajuan ekonomi masyarakat itu sendiri, serta mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi jurang pemisah dalam hal distribusi pendapatan. Selanjutnya yang terakhir ada namanya hak milik individu. Hak milik individu ini secara tidak langsung kita juga merasakan, jadi setiap orang memiliki harta sendiri-sendiri dan itu milik dia sendiri dari pendapatan dia sendiri, dan Islam tetap melindungi hak-hak milik individu ini. Jadi selain kedua jenis pemilikan sebelumnya, ada hak milik umum dan hak milik negara, harta-harta lain boleh dimiliki oleh secara individu, namun harus syar'i dan setiap individu juga perlu membelanjakannya pun dengan syar'i. Jadi mendapatkannya dengan syar'i, membelanjakannya pun juga dengan syar'i. Serta proses kepemilikan ini harus juga didapatkan melalui cara-cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya selama harta itu diperoleh dengan cara yang halal menurut agama Islam, dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram. Serta Al-Ghazali pun membagi beberapa jenis harta yang dilindungi oleh Islam atau sah menurut agama Islam, yaitu pertama ada harta yang diambil dari sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air sungai, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Yang kedua, harta yang diambil dari pemiliknya secara paksa, karena adanya unsur halal, seperti harta rampasan perang. Ketiga, ada harta yang diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan kewajiban, contohnya tidak melaksanakan zakat, itu boleh diambil secara paksa. Selanjutnya ada harta yang diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misalnya jual beli, ikatan perjanjian dan lain sebagainya. Selanjutnya ada harta yang diambil tanpa diminta, misalnya harta warisan dan lain sebagainya, atau hutang. Jadi penggunaan benda-benda milik pribadi ini tidak boleh berdampak negatif. Jadi ada batasan-batasan kepemilikan pribadi ini yang tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang lainnya. Contohnya kita memiliki kuda misalnya, walaupun sunnah ya, walaupun kita memiliki kuda, tapi kuda kita ini merusak misalnya fasilitas umum atau perkarangan orang lain dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan jika berdampak negatif atau mudarat pada orang lain. Tapi harus memperhatikan kemaslahatan umat. Islam membenarkan hak milik pribadi karena Islam memelihara keseimbangan antara pemuasan beragam watak manusia dan kebaikan umum di masyarakat. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan ya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan, itu
Murni dari ana mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang benar hanya dari Allah Azza wa Jalla. Syukran. Ini ila hadza. Walakum minkum. Kalau ada pertanyaan langsung di grup WA saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.